Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dosen tim penguji, serta kepada Bapak Eli Susanto selaku dosen pembimbing saya. Saya Andriani Elizabeth, mahasiswa UGM Kampus Jakarta, Angkatan Reguler 45. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Dukungan Atasan Persepsian terhadap Keterikatan Kerja dengan Dukungan Organisasional Persepsian sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilatar belakangi untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan kerja karyawan di organisasi. Karena tantangan dan perubahan yang terjadi secara cepat dan lingkungan yang semakin kompetitif saat ini membuat organisasi menginginkan tenaga kerja yang terikat agar memiliki motivasi tinggi untuk bekerja lebih baik, lebih menghasilkan dan berhasil. Sehingga konsep keterikatan merupakan salah satu prioritas utama bagi organisasi sebagai kunci keberhasilan dan daya saing organisasi. Hal ini berlaku tidak hanya bagi organisasi swasta, namun juga bagi organisasi publik. Secara khusus, penelitian ini dilakukan pada organisasi publik, karena penelitian terkait keterikatan di sektor publik masih sangat sedikit dilakukan. Padahal, keterikatan karyawan di sektor publik merupakan kontributor untuk meningkatkan kualitas sistem layanan yang bermutu tinggi yang berorientasi pada warga negara. Temuan penelitian menyatakan bahwa dukungan dari manajer publik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keterikatan karyawan, di mana ketika karyawan memiliki persepsi yang tinggi terhadap dukungan dari atasannya, maka hal ini juga akan mempengaruhi persepsi terhadap dukungan dari organisasi, yang pada gilirannya hubungan ini juga akan mempengaruhi keterikatan karyawan. Salah satu organisasi publik yang ada di Indonesia adalah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang disingkat BKDPR. BKDPR memiliki tugas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. Hasil temuan di lapangan menemukan bahwa terdapat isu-isu terkait sumber daya manusia di BKDPR. Yang pertama adalah masih belum memadainya jabatan fungsional yang ada di pusat-pusat. Yang kedua, terdapat perbedaan mekanisme penilaian antara 3 jabatan fungsional. Implikasi dari perbedaan ini adalah terdapat perbedaan peluang untuk naik pangkat dan naik jabatan bagi pegawai dengan jabatan tertentu. Yang ketiga, terdapat perbedaan mekanisme output pekerjaan dan pembinaan karir bagi jabatan fungsional peneliti. Yang keempat, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan jabatan fungsional masih terkendala dengan aturan. Dalam hal ini, karyawan belum merasakan dukungan dari atasan dan dukungan dari organisasi, sehingga rendahnya persepsi karyawan terhadap dukungan dari atasan dan dukungan dari organisasi akan mengarah pada rendahnya keterikatan kerja karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah dukungan atasan persepsian memiliki pengaruh terhadap keterikatan kerja? Kedua, apakah dukungan atasan persepsian memiliki pengaruh terhadap dukungan organisasional persepsian? Ketiga, apakah dukungan organisasional persepsian memiliki pengaruh terhadap keterikatan kerja? Dan keempat, apakah dukungan organisasional persepsian memediasi pengaruh dukungan atasan persepsian terhadap keterikatan kerja? Penelitian ini dilandaskan pada 3 teori utama, yaitu keterikatan kerja yang dilandasi dari teori oleh Sovelli dan Becker, untuk dukungan atasan dan persepsian, serta dukungan organisasional persepsian dilandasi dari teori oleh Eisenberger. Untuk pengembangan hipotesis yang pertama, didasarkan pada bahwa karyawan mengembangkan pandangan umum mengenai sejauh mana seorang atasan menilai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Secara spesifik, hubungan dukungan atasan terhadap keterikatan kerja dapat dijelaskan melalui teori pertukaran sosial, di mana ketika karyawan merasa bahwa atasan langsungnya mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan mereka, maka hal ini akan membentuk karyawan untuk lebih terikat dengan organisasi dan memiliki perasaan berkewajiban untuk membalas budi.
kepada atasan mereka dengan tetap tinggal di organisasi. Hubungan timbal balik inilah yang mengindikasikan bahwa ketika karyawan memiliki dukungan atasan persepsian yang tinggi, maka hal ini juga dapat mempengaruhi dan meningkatkan keterikatan kerja karyawan. Pada hipotesis yang kedua, dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa seorang pemimpin yang memiliki jabatan manajerial merupakan peran kunci dalam menunjukkan dukungan organisasi kepada karyawan. Misalnya, tindakan pemberian penghargaan dari atasan kepada bawahannya. Dalam hal ini, atasan langsung bertindak sebagai seorang agen organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan evaluasi kepada bawahan. Hipotesis ketiga dikembangkan melalui 3 proses utama yang dapat terjadi di organisasi. Yang pertama adalah didasarkan pada teori pertukaran sosial. Yang kedua adalah upaya organisasi dalam memberikan pemenuhan kebutuhan sosial emosional kepada karyawan dan upaya penghargaan atas kontribusi karyawan. Ketiga proses inilah yang mendasari hubungan antara dukungan organisasional terhadap keterikatan kerja karyawan. Hipotesis keempat dikembangkan dengan asumsi bahwa karyawan yang memiliki persepsi dukungan atasan yang tinggi cenderung untuk merasakan dukungan organisasi yang lebih besar, dan hubungan ini pada gilirannya akan memotivasi mereka untuk membalas dengan menunjukkan keterikatan yang lebih besar di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan metode purposive sampling dalam pengumpulan data, di mana sampel dalam penelitian ini adalah pegawai BK DPR RI dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pegawai dengan status kepegawaian aparatur sipil negara. Yang kedua, pegawai dengan minimal kerja 1 tahun pada BK DPR RI. Dan yang ketiga, pegawai dengan minimal kerja 1 tahun di bawah penyelia saat ini. Adapun penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Untuk masing-masing variabel digunakan alat ukur yang berbeda, yaitu yang pertama, untuk variabel keterikatan kerja digunakan Utrecht Work Engagement Survey. Untuk variabel dukungan atasan digunakan Survey of Supervisor Support, dan variabel dukungan organisasi digunakan Survey of Perceived Organizational Support. Ketiganya merupakan alat ukur yang sudah digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu. Untuk uji validitas dilakukan dengan content validity test, yaitu face validity. Uji reliabilitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode cross-batch alpha. Dan untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis regresi dengan metode dari Baron dan Kenny. Dari hasil pengumpulan data di lapangan, diperoleh 152 kuesioner. Namun, kuesioner yang dapat dioleh lebih lanjut sebanyak 116 kuesioner. Dari 116 responden, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia kurang dari 30 tahun, dengan 58 pria dan 58 wanita. Kemudian, mayoritas responden sudah bekerja di BK DPR RI selama 5 tahun. Dan mayoritas responden juga sudah bekerja di bawah penyelia saat ini selama 5 tahun. Dari 116 responden, 98 responden memiliki jabatan fungsional dan 18 sisanya dengan jabatan pelaksana. Berikut ini adalah hasil analisis statistik terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini. Untuk variabel keterikatan kerja dan dukungan atasan persepsian memiliki nilai rata-rata yang termasuk pada kategori tinggi. Sedangkan untuk variabel dukungan organisasional persepsian termasuk pada kategori sedang. Secara detail, saya juga menyoroti rata dari setiap item pertanyaan dari masing-masing variabel, di mana dapat diketahui indikator pertanyaan dari variabel keterikatan kerja keempat memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi dari 21 item pertanyaan yang ada. Dan untuk rata-rata indikator variabel terendah adalah pada variabel dukungan organisasional persepsian yang ketiga. Untuk hasil koefisien korelasi, dapat dilihat pada tabel bahwa diketahui secara keseluruhan ketiga variabel memiliki korelasi yang positif dan signifikan antar variabel. Pada hasil uji reliabilitas,
Dapat diketahui pula bahwa masing-masing variabel memiliki nilai crossbatch alpha lebih dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel dinyatakan reliable. Adapun hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pada tahap pertama, untuk hipotesis pertama ditemukan bahwa dukungan atasan persepsian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja, yang dapat dilihat pada nilai signifikansi yaitu di bawah 0,05. Kemudian, hasil koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa variabel dukungan atasan persepsian berkontribusi terhadap variabel keterikatan kerja sebesar 19,9%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 1 terdukung. Pada hasil uji hipotesis kedua, dapat diketahui bahwa dukungan atasan persepsian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dukungan organisasional persepsian. Hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa hasil uji hipotesis 2 memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Dan untuk hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel dukungan atasan persepsian berkontribusi terhadap variabel dukungan organisasional persepsian sebesar 50,9%. Maka hipotesis 2 dapat dinyatakan terdukung. Pada tahap 3, menguji pengaruh dukungan organisasional persepsian terhadap keterikatan kerja. Didapatkan hasil bahwa dukungan organisasional persepsian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa uji hipotesis 3 memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05%. Dan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa dukungan organisasional persepsian berkontribusi terhadap keterikatan kerja sebesar 10,5%. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 dinyatakan terdukung. Pada tahap 4, pengujian efek pemediasi dilakukan dengan menguji pengaruh dukungan atasan persepsian dan dukungan organisasional persepsian secara bersamaan terhadap keterikatan kerja. Dari pengujian yang dilakukan, didapat hasil bahwa dukungan organisasional persepsian tidak memediasi hubungan antara variabel dukungan atasan persepsian terhadap keterikatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel di mana dukungan organisasional persepsian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,85 atau lebih dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 tidak terdukung. Dukungan organisasional persepsian tidak terbukti sebagai pemediasi dalam penelitian ini adalah diduga karena adanya faktor kualitas hubungan kontemporer antara dukungan atasan persepsian dan dukungan organisasional persepsian terhadap keterikatan kerja. Dalam hal ini, perlu mempertimbangkan situasi di mana tingkat dukungan atasan dan dukungan organisasi dapat bervariasi dan bahkan berlawanan. Sehingga, kualitas hubungan antara dukungan atasan dan dukungan organisasi dapat mempengaruhi tingkat keterikatan kerja. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi memiliki nilai yang lebih rendah daripada dukungan atasannya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata dari ketiga variabel, di mana dukungan organisasional persepsian memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan dua item variabel lainnya. Dan ini diduga secara langsung mempengaruhi tingkat keterikatan kerja pegawai. Demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa dukungan atasan persepsian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Ini berarti, ketika pegawai memiliki persepsi yang tinggi terhadap dukungan atasan, maka ini akan meningkatkan keterikatan kerja pegawai. Kedua, dukungan atasan persepsian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dukungan organisasional persepsian. Ini berarti, ketika persepsi pegawai tentang dukungan atasan langsung berada pada tingkat yang tinggi, maka akan meningkatkan persepsi pegawai terhadap dukungan organisasi pula. Ketiga, dukungan organisasional persepsian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja karyawan. Ini berarti, ketika persepsi pegawai tentang dukungan organisasi berada pada tingkat yang tinggi, maka hal tersebut akan meningkatkan keterikatan kerja karyawan. Keempat, hasil penelitian ini tidak mendukung adanya efek pemediasi dari dukungan organisasional persepsian terhadap hubungan dukungan atasan persepsian
dan keterikatan kerja. Ini berarti dimungkinkan adanya hubungan langsung antara dukungan atasan persepsian dengan keterikatan kerja karyawan. Penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, yaitu 1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang mencakup pegawai di lingkungan kerja sektor publik, yang memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi swasta. Kedua, sampel dalam penelitian ini hanya mencakup pegawai dengan status aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, tidak termasuk pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara umum meski di lingkungan BK DPR RI. Ketiga, pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh responden secara daring, yang dikhawatirkan terdapat bias dalam mengisi kuesioner. Keempat, penyebaran kuesioner dilakukan saat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, di mana terdapat pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home dilaksanakan, yang dikhawatirkan menimbulkan bias pula karena responden dapat memberi jawaban yang berbeda dengan kondisi ketika bekerja pada saat kondisi normal. Dari hasil kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah, bagi BK DPR, hal pertama yang dapat dilakukan adalah agar pemimpin dapat menjadi agen yang dapat meningkatkan keterikatan pegawai. Hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin adalah membangun hubungan komunikasi dua arah yang baik antara atasan dan bawahan, melaksanakan pertemuan individual yang rutin, serta mengadakan diskusi kelompok secara rutin untuk mendapat umpan balik terkait pekerjaan. Kemudian, diharapkan pula agar BK DPR dapat menunjukkan dukungan terhadap pegawai dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi pegawai dengan jabatan fungsional. Selain itu, organisasi juga dapat meninjau kembali aturan terkait mekanisme penilaian antara 3 jabatan fungsional pada BK DPR RI. Kemudian, untuk saran bagi penelitian selanjutnya adalah, pertama, agar model pada penelitian ini dapat dilakukan di sektor yang berbeda. Kedua, agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel penelitian. Misalnya, pada pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara atau pada pegawai level manajerial menengah. Ketiga, agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang didukung oleh teori-teori terbaru. Demikian presentasi saya dari hasil penelitian tesis pengaruh dukungan atasan persepsian terhadap keterikatan kerja dengan dukungan organisasional persepsian sebagai variabel pemediasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji serta kepada Bapak Eli Susanto. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi akademisi, namun juga bagi masyarakat luas.